Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Taufik Nur. NIM saya 171016005. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan gambaran umum penelitian saya yang berjudul Dampak Kesadaran Halal, Gaya Hidup Halal, dan Sertifikasi Halal pada Minat Beli Produk Halal Food UMKM di Jakarta. Latar belakang saya melakukan penelitian ini adalah kemajuan industri halal yang sangat pesat dan besar beberapa tahun terakhir ini dipengaruhi oleh perubahan sistem penglihatan masyarakat terhadap aspek halal, di mana dahulu halal hanya dijadikan sebagai indikator dalam bahan-bahan pangan yang dikonsumsi sehari-hari. Pada saat ini, halal sudah menjadi indikator yang menyeluruh dalam jaminan produk gaya hidup. Dengan adanya perubahan gaya hidup masyarakat yang kini berbasis syariah, memiliki andil besar dalam membantu mengembangkan industri halal. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy 2019-2020, besaran Islamic Economy Market Global secara keseluruhan di tahun 2018 sebesar 2.217 miliar atau meningkat sebesar 110 miliar dari tahun 2017 sebesar 2.107 miliar, di mana sektor Islamic Finance sebesar 2.524 miliar, halal food sebesar 1.369 miliar, halal travel sebesar 189 miliar, fashion sebesar 283 miliar, halal media dan rekreasi sebesar 220 miliar, farmasi sebesar 92 miliar, dan halal kosmetik sebesar 60 miliar. Data tersebut menunjukkan bahwa halal food menjadi pangsa pasar terbesar kedua dalam Islamic economy, yang berarti halal food memiliki potensi yang sangat besar dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, laporan State of the Global Islamic Economy 2019-2020 memposisikan Indonesia berada di peringkat 5 dalam Global Islamic Economy Indicator Score 2018. Peringkat Indonesia naik dari yang sebelumnya berada pada peringkat 10 pada tahun 2017. Selain itu, pada laporan tersebut menyebutkan tingkat konsumsi Indonesia pada Islamic Economy sebesar 310 miliar. Sedangkan pada sektor halal food sendiri, Indonesia memiliki pengeluaran sebesar 173 miliar dan menjadi yang terbesar nomor 1 di Islamic Economy Market Global pada sektor halal food. Indonesia mempunyai peluang besar pada industri halal di dunia karena memiliki populasi muslim yang banyak. Akan tetapi, pemerintah Indonesia belum bisa mengefisiensikan peluang lantaran tengah di posisi 10 di kelas produsen halal food. Banyaknya demand produk halal dari kosmetik dan mancanegara tak diikuti dorongan pemerintah Indonesia, sampelnya pada halal certification. Semacam dengan negara muslim lain, kurang maksimum lembaga sertifikasi halal sebab munculnya opini produk yang dibuat tidak perlu sertifikasi halal karena pasti halal. Opini ini disampaikan oleh Gilani. Halal certification selaku perangkat mesti dicermati supaya Indonesia bisa berlomba di industri halal. Lainnya, kekacauan dalam pengeluaran sertifikasi halal antara pemerintah serta LPPOM, MUI, dan BPJPH mengakibatkan kegiatan saat ini belum maksimal dan dirasa agak lamban dalam pengeluarannya. Berdasarkan data BPS pada tahun 2019, ada 64 juta UMKM yang ada di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan jumlah UMKM keseluruhan dibandingkan jumlah UMKM yang sudah mempunyai sertifikat halal masih sangat sedikit. Maka sebab itu, pemerintah harus bisa meningkatkan pengeluaran sertifikat halal bagi UMKM agar memaksimalkan pendapatan industri halal di Indonesia, khususnya bagian makanan halal. Gaya hidup halal, pola konsumsi makanan halal merupakan suatu hal menjadi fokus utama dalam kehidupannya, sehingga mereka benar-benar memperhatikan dan mewajibkan makanan yang mereka makan terjamin kandungan halal dan kesehatannya. Opini ini didukung oleh artikel dari Rendy Kumalasari pada tahun 2017 yang menjelaskan jika gaya hidup halal memiliki pengaruh pada minat beli. Selaras dengan skripsi yang dilaksanakan oleh Waskito pada tahun 2015 menunjukkan bahwa halal certification, halal awareness, dan food ingredients memiliki pengaruh dan positif pada willingness to buy produk halal food. Dari latar belakang yang ada, penulis terpikat untuk meneliti tentang aktivitas penjualan makanan halal khususnya pada UMKM.
Pada penelitian ini, penulis meneliti dengan judul Dampak Kesadaran Halal, Gaya Hidup Halal, dan Sertifikasi Halal pada Minat Beli Produk Halal Food UMKM di Jakarta. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana dampak kesadaran halal pada minat beli produk makanan halal UMKM di Jakarta. Yang kedua, bagaimana dampak gaya hidup halal pada minat beli produk makanan halal UMKM di Jakarta. Yang ketiga, bagaimana dampak sertifikasi halal pada minat beli produk makanan halal UMKM di Jakarta. Selanjutnya ada teori dasar yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama itu ada teori dasar mengenai kesadaran halal. Teori Sari dan Arifin pada tahun 2010 menyatakan bahwa kesadaran halal mengacu pada tingkat pemahaman Muslim terkait dengan isu-isu mengenai konsep halal, termasuk apa itu halal, bagaimana proses produksinya, dan prioritas untuk mengkonsumsi makanan halal berdasarkan standar Islam yang telah ia pelajari. Teori dasar yang kedua ada tentang gaya hidup halal. Teori ini disampaikan oleh Ismaili pada tahun 2019, di mana gaya hidup adalah refleksi diri dari interaksi seseorang pada lingkungan. Jika halal adalah segala sesuatu yang diizinkan oleh Islam dan sesuai syariah, maka halal tidak terbatas tentang makanan dan minuman saja, melainkan seluruh dimensi pada kehidupan seseorang. Halal bukan hanya diizinkan atau tidaknya dalam ajaran Islam, atau bermakna jika semua yang kita laksanakan atau kita konsumsi adalah yang asli dan sesuai. Teori dasar yang ketiga ada tentang sertifikasi halal. Teori ini disampaikan oleh Fatur Rahman pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa sertifikat halal bagi konsumen muslim sebagai bentuk garansi untuk memakan makanan halal. Maka, produk yang dilengkapi sertifikat halal bisa menyediakan jaminan bagi konsumen muslim. Teori dasar yang ketiga ada tentang minat beli. Teori ini disampaikan oleh Kotler dan Armstrong pada 2012 yang menyatakan bahwa minat beli adalah sesuatu yang timbul setelah menerima rangsangan dari produk yang dilihatnya, lalu muncul keinginan untuk membeli dan memilikinya. Teori lainnya yaitu teori Schiffman dan Kamuk pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa minat beli adalah sesuatu kekuatan psikologis yang ada di dalam individu yang berdampak pada sebuah tindakan. Minat beli dianggap sebagai pengukuran kemungkinan konsumen membeli produk tersebut di mana tingginya minat beli berdampak pada kemungkinan yang cukup besar dalam terjadinya keputusan pembelian. Selanjutnya ada kerangka pemikiran pada penelitian ini, yaitu kesadaran halal sebagai X1, gaya hidup halal sebagai X2, sertifikasi halal sebagai X3, dan minat beli produk halal food UMKM sebagai Y1. Hipotesis yang saya ambil pada penelitian ini yaitu H1, variabel kesadaran halal memiliki dampak positif dan signifikan pada minat beli produk halal food UMKM. H2 yaitu variabel gaya hidup halal memiliki dampak positif dan signifikan pada minat beli produk halal food UMKM. Dan H3-nya yaitu variabel sertifikasi halal memiliki dampak positif dan signifikan pada minat beli produk UMKM. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu jenis data yang dipakai merupakan data kuantitatif dan didapat dalam berupa angka atau diangkakan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat penulis dari para konsumen produk makanan halal UMKM di Provinsi DKI Jakarta. Data sekunder didapat dari kepustakaan lainnya, yaitu didapat dari Dinas PPU PPK UKM Provinsi DKI Jakarta. Dalam mendapatkan data, peneliti menggunakan teknik angket atau kuesioner dan wawancara, di mana kuesioner dibagikan kepada responden dan wawancara secara langsung kepada para konsumen produk makanan halal UMKM di Provinsi DKI Jakarta. Untuk mendapat data valid, kuesioner mengukur variabel sertifikasi halal, kesadaran halal, dan gaya hidup halal yang akan diukur menggunakan skala Likert. Yang terakhir, teknik analisis yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh nantinya yaitu meliputi analisis statistik deskriptif, uji validitas dan uji reliabilitas, uji hipotesis meliputi uji signifikansi parsial atau uji T, uji koefisien determinasi atau adjuster R2, dan uji simultan atau uji F. Sekian paparan gambaran umum penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.